Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, nikmat yang tak terhingga keagungan dan keistimewaannya. Mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nikmat diperkenankannya kita untuk kembali berkumpul di ma'ad kita yang mubarak insyaallah ini untuk berjuang bersama, melanjutkan perjuangan kita bersama dalam menuntut ilmu agama. Sama-sama berjuang, saling bahu-membahu untuk mencari warisan para nabi, warisan yang paling agung dan mulia, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para nabi dan rasul, mereka tidaklah mewariskan harta dunia, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama yang dengannya seorang akan mendapatkan kebaikan di dunia serta di akhiratnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis semacam ini, hendaklah betul-betul kita bersyukur, hendaklah betul-betul kita berbahagia, hendaklah kita betul-betul bergembira. Karena orang-orang yang berada di majelis semacam ini bukanlah orang-orang biasa, akan tetapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia pun akan meliputi mereka, menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyanjung mereka di sisi makhluk-makhluknya yang mulia di sisinya, di kalangan para malaikat. Maka orang-orang yang duduk di majelis semacam ini adalah orang-orang yang mulia. Oleh karenanya mari kita berbahagia, bergembira ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk-duduk di majelis semacam ini. Allah tidak jadikan kita duduk-duduk di pinggir jalan yang membicarakan kehormatan saudara, yang membicarakan kehormatan saudaranya, atau menghinakan saudaranya, atau membicarakan perkara-perkara yang tidak ada nilainya, atau bahkan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah lindungi kita dari itu semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kita, tempatkan kita di majelis semacam ini. Kemudian ikhwani fiddin wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
alhamdulillah dengan rahmat, izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata, pada tahun ini dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, kita akan mengadakan taklim rutin untuk santri di waktu antara maghrib dan isya dengan jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan ini semakin bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita tentang agama kita yang mulia. Pelajaran atau taklim kita pada malam hari ini insyaallah akan kita baca bersama, kita pelajari bersama sebuah kitab ringkas yang sangat bermanfaat, yaitu Thalathatul Usul wa Adillatiha, 3 pondasi pokok beserta dalilnya. Sebuah karya tipis yang sangat mulia, yang sangat bermanfaat, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang yang berjuang dengan kemampuan yang Allah berikan kepada beliau untuk membersihkan masyarakat pada waktu itu dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan menyebarkan ke tengah-tengah mereka tauhidullah dan sunnah Nabi SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di Najd, dan beliau Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengan keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya beliau hidup di lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan ilmu. Lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan ilmu. Orang tua beliau adalah seorang alim dan keluarga beliau adalah keluarga yang dipenuhi dengan ilmu agama. Dan beliau adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan serta kuatnya hafalan sejak kecil. Beliau menghafalkan Al-Quran, selesai menghafal Al-Quran sebelum mencapai umur 10 tahun. Beliau menghafalkan Al-Quran selesai sebelum umur 10 tahun. Kita umur 10 tahun hafal apa? Juz 30? Mungkin ada yang juz 30, ada yang belum. Tapi harus tetap semangat, berusaha, berupaya untuk menambah hafalan-hafalan kita. Dan sejak kecil Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau kecintaan kepada ilmu. Beliau senang mensibukkan diri beliau dengan ilmu. Oleh karena ya ikhwan, ketika kita masih muda-muda semacam ini, kok Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah bimbing langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu agama, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dijaga. Beliau memiliki karya-karya tulis yang sangat banyak, kitab-kitab tipis yang bermanfaat yang sangat banyak. Di antaranya kitab Tauhid yang dipelajari juga di HDI, Usul Salas yang akan kita baca bersama, Al-Qawaidul Arba, Usulus Sittah, dan kitab-kitab yang lainnya yang sangat bermanfaat. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala wafatkan pada tahun 1206 Hijriah. Nah, itu sedikit gambaran tentang penulis. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita dan sedikit mengenal beliau, sosok yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Insyaallah akan kita baca risalah beliau yang berjudul Thalathatul Usul wa Adillatiha, 3 landasan utama beserta dalil-dalilnya. Ini kitab yang tipis, sangat bermanfaat, sangat ana anjurkan, ana tekankan untuk antum menghafalnya.
sangat anak anjurkan untuk dihafalkan. Dan mungkin sesekali di pertemuan kita akan kita tanya kalau memang memungkinkan. Kita mulai membaca, yang kita baca matanya ya, sarahnya tidak kita baca karena kalau membaca sarahnya terlalu panjang. Kita berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca matan, menerjemahkan dan menjelaskan sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita mulai. Nah, yang belum punya kitab, kitabnya masih dalam pemesanan, jadi belum datang. Digunakan alat tulisnya, buku tulisnya untuk mencatat dengan baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Muallif, penulis. Siapa tadi penulisnya? Siapa penulisnya? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara adab para ulama dalam menulis kitab-kitab mereka, menulis surat dan tulisan-tulisan mereka, mereka selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adab ketika kita menulis surat. Kalau sekarang mungkin WA, pesan, dimulai dengan Bismillah, karena itu lebih mirip dengan surat dan tidak lebih mirip dengan bertemu. Adapun kalau bertemu, mengucapkan salam dan bertemu itu lebih mirip dengan ketika kita nelpon. Adapun kalau surat, WA, SMS, pesan, itu lebih mirip dengan surat, maka dimulai dengan basmalah. Kenapa mereka memulai kitab-kitab mereka dengan bismillah? Alasannya yang pertama, karena mencontoh kitabullah Al-Quranul Karim. Mencontoh kitabullah Al-Quranul Karim. Antum perhatikan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala buka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surat apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah di situ. Kemudian alasan kedua, kenapa para ulama selalu memulai kitab mereka dengan bismillah? Mencontoh Nabi SAW dalam surat menyurat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau ketika menulis surat untuk raja-raja di negeri-negeri, beliau memulai suratnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila azimir Rum, misalkan dari Muhammad kepada Raja Rum. Setelah itu baru isi surat. Jadi untuk mencontoh Nabi SAW dalam surat menyurat beliau. Kemudian yang ketiga, untuk mencari keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, untuk mencari keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang para ulama menjelaskan sanadnya dhaif namun maknanya sahih, diterima dan diamalkan. Nabi yang mulia SAW mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting kok tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut, urusan tersebut terputus, yaitu terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan. Oleh karena ya ikhwan, Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk memulai aktivitas kita dengan bismillah. Mau makan, apa doanya? Bismillah. Mau tidur, apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya.
mau pergi keluar rumah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Mau masuk masjid, apa doanya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan dalam semua perkara ya kawan, Islam mengajarkan kita untuk memulai aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena makna bismillah, kita meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam mengerjakan urusan-urusan tersebut. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu 3 perkara yang menjadi alasan kenapa para ulama memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa? Mengikuti Al-Quran. Kedua, mengikuti surat menyuratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mencari keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mu'allif melanjutkan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Coba kasih sayangnya mu'allif kepada para pembaca, kepada kaum muslimin. Beliau mendoakan para pembaca, pendengar dengan rahmat. Semoga Allah merahmatimu. Rahmat ya ikhwan adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amal-amal kalian. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Amalmu tidak bisa membuatmu masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, iya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepadaku. Subhanallah. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan ketika kita banyak beramal soleh sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini merupakan doa yang sangat agung. Dan di antara adab kaum muslimin adalah saling mendoakan. Maka jangan bakhil untuk mendoakan saudaranya. Kita diajari untuk saling mendoakan. Ketika kita bertemu, disyariatkan untuk mendoakan. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu Allah berikan kepada kalian. Begitu pula rahmat serta keberkahannya. Yang diberikan salam, diberikan tuntunan untuk menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula ketika kita bersin, wa'cing misalnya gitu. Apa doanya? Alhamdulillah. Bagi orang yang mendengarkan, mendoakan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Yang bersin kembali menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Itulah adab Islam, keindahan Islam. Saling mendoakan, bukan saling mencela, bukan saling mencaci, bukan saling merendahkan, bukan saling menghinakan, bukan saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Tidak, Islam mengajarkan kita untuk saling mendoakan satu sama lain. Maka dibiasakan ketika bertemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, begitu dan seterusnya. Nah, di sini mu'allif mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari 4 masalah. Wajib atas kita
untuk mempelajari 4 masalah. Isya jam? Itu kayaknya kecepatan itu. Nah, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Ini masalah-masalah yang sangat pokok. Setiap muslim wajib mempelajarinya. Tidak boleh bodoh tentang tahu. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Wajib mengetahui ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud oleh beliau di sini, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang wajib kita pelajari pertama kali adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, maka kita harus mengenal Allah, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang memberikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita, Zat yang kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan dan bantuannya. Maka kenali Allah. Jangan sampai kita bodoh tentang Allah, nggak kenal Allah, siapa Allah nggak tahu. Jangan sampai. Dan jangan sampai kita lebih mengenal orang-orang fasik daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang wajib kita kenali adalah wa ma'rifatu nabiyhi, mengenali nabinya. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita kenali. Nggak boleh kita nggak kenal dengan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenali agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di sini poin penting. Kita mengenal Allah, kita mengenal nabinya, kita mengenal agama Islam bukan semau kita sendiri. Tidak boleh mengambil referensi dari sembarang referensi. Kita harus mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada maksudnya adalah dalil dari Al-Quran, 2 dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pikiran kita masing-masing, dengan hasil mimpi kita masing-masing. Nggak boleh. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa, kita harus punya dalil dari Al-Quran atau sunnah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, itu juga nggak boleh dengan akal pikiran kita masing-masing. Harus dengan dalil. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas langit, di atas arsy-Nya beristiwa, bersemayam. Begitu pula ketika kita mengenal Nabi SAW. Oh, Nabi itu sifatnya begini dan begini. Harus dengan dalil, nggak boleh dengan perasaan kita. Begitu pula ketika kita mengenal agama Islam, harus dengan dalil. Tidak boleh dengan akal pikiran kita, hasil mimpi, rekayasa, atau referensi-referensi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama kali harus kita pelajari adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Yang lain itu nanti. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita pilih kitab ini untuk kita kaji. Karena ini ilmu yang sangat pokok, ilmu yang akan kita bawa sampai mati. Antum belajar di sini tentang usul salasa, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Kemudian lanjut di pondok yang lain, lanjut kuliah sampai dapat S1, S2, S3, S-dongdung, S-dawet, dan SS yang lainnya misalkan. Maka nanti ketika mati yang akan ditanya tetap 3 perkara ini.
Man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, dan wa ma dinuk, apa agamamu. Ini pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat Mungkar dan Nakir ketika seorang sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Maka ini harus kita pelajari, harus kita tanamkan dalam hati, kita bawa sampai mati menemu Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Salah seorang salaf mengatakan, an-nasu yaqulun al-ilmu ma hufidha fis sudur. Manusia rata-rata mereka mengatakan ilmu itu adalah apa yang dihafal, tersimpan di dalam dada. Wa ana aqul, sedangkan saya, kalau saya pribadi berpendapat, al-ilmu ma dakhala ma'akal kubur. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang bisa masuk bersamamu ke dalam kuburan. Ilmu yang akan kita bawa sampai ke alam kubur adalah ilmu tentang Allah, nabinya, dan Islam. Untuk bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk, apa agamamu? Jawabannya Islam. Dan ini tidak akan bisa kita jawab